Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Robi Sutrisna, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menjelaskan materi mengenai statistik sebagai tugas mata kuliah praktikum statistik di semester 4, di antaranya dengan lingkup penjelasan tentang pengertian statistika deskriptif dan statistika inferensial, perbedaan variabel kualitatif dan variabel kuantitatif, perbedaan variabel diskrit dan variabel kontinu. Itulah yang akan saya bahas dalam video kali ini. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu pengertian statistika deskriptif dan statistika inferensial. Namun sebelum lebih jauh, mari kita sama-sama pahami terlebih dahulu perbedaan antara statistik dan statistika. Meski terlihat sama, terdapat perbedaan statistik dan statistika yang perlu diketahui. Kedua kata tersebut sering digunakan saat akan menulis laporan penelitian. Selain itu, statistik dan statistika juga kerap dijumpai kala membuat hasil pengolahan data. Statistik dan statistika memang lazim digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, terutama yang berkaitan dengan data. Namun yang jarang disadari, keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda. Masih ada beberapa orang yang sering salah menyebutkan kedua istilah tersebut. Agar tidak salah lagi, ada baiknya kita memahami perbedaan statistik dan statistika lebih dalam. Nah, langsung saja, apa itu statistik? Statistik adalah data statistik. Artinya bahwa statistik merupakan kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan, atau dengan istilah lain, deretan atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Sehingga statistik dengan pengertian data kuantitatif yang disebut data statistik adalah data angka yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu. Jadi, statistik bisa dipahami sebagai rekapitulasi dari fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun bisa dalam bentuk tabel dan diagram untuk mendeskripsikan suatu permasalahan. Misalnya digunakan untuk ukuran sebagai wakil dari kelompok fakta seperti nilai rata-rata mahasiswa, produktivitas kerja satu perusahaan, persentase dari keberhasilan belajar, ramalan kemampuan mahasiswa dalam memprediksi hasil produksi pertanian, dan sebagainya. Secara kebahasaan, statistik berarti catatan angka-angka atau bilangan, perangkaan, data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah, gejala, atau peristiwa. Menurut para ahli, statistik adalah untuk menunjukkan kepada pencatatan angka-angka dari suatu kejadian atau kasus tertentu, atau juga dapat dikatakan sebagai kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Nah, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam, misalnya astronomi dan biologi, maupun ilmu-ilmu sosial termasuk sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bahasa, bisnis, ekonomi, dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan. Sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Aplikasi statistika lainnya yang sekarang populer adalah prosedur jajak pendapat atau polling. Misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Di bidang komputasi, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Dari penjelasan kedua istilah ini, statistik dan statistika, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya kedua istilah ini memiliki perbedaan. Statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data itu sendiri. Sedangkan statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Dari kumpulan data, statistika dapatlah digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Ini dinamakan statistika deskriptif. Sebagian besar konsep dasar statistika mengasumsikan teori probabilitas. Beberapa istilah statistika antara lain populasi, sampel, unit sampel, dan probabilitas. Nah, banyak yang berpikiran bahwa statistika adalah ilmu yang sangat rumit, sulit dipahami, dan memiliki penjabaran yang sangat luas. Mungkin kita juga akan berpikir demikian.
Sebenarnya ilmu statistik atau statistika tidak sesulit itu. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa kita harus belajar statistika jika begitu rumit? Jawaban yang paling masuk akal dan beralasan adalah masalah ilmiah. Kita bisa saja berargumen, namun permasalahan akan sering muncul ketika kita diminta untuk mempertanggungjawabkan argumen yang kita sampaikan. Pertanggungjawaban yang dimaksud bukan sekedar menjawab pertanyaan dengan sebuah jawaban yang juga berupa argumen. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dibutuhkan suatu metode yang sistematis yang dapat memberikan pemecahan masalah, yaitu metode statistik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa statistika tidak sesulit yang dibayangkan. Yang paling melekat dalam istilah statistika adalah sistematis, ilmiah, mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode statistika adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Metode-metode tersebut dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pengertian statistika deskriptif dan statistika inferensial, sekaligus contoh dan perbedaannya. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa statistika deskriptif adalah metode yang sangat sederhana. Metode ini hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah kita miliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian-uraian singkat dan terbatas. Sedangkan statistik inferensial adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kelompok kecil data dari induknya, sampel yang diambil dari populasi, sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap kelompok data induknya atau populasi. Statistika inferensial merupakan cakupan seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induk atau populasi tersebut. Generalisasi yang berhubungan dengan inferensia statistik selalu mempunyai sifat tidak pasti karena kita mendasarkan pada informasi parsial yang diperoleh dari sebagian data, sehingga yang didapat hanyalah peramalan. Contohnya, catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah universitas menunjukkan bahwa 72% di antara mahasiswa S1 lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% merupakan bentuk suatu statistika deskriptif. Jika berdasarkan ini kemudian seorang mahasiswa menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%. Maka mahasiswa tersebut telah melakukan inferensia statistika yang tentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Dari definisi ini dapat kita lihat bahwa perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensial cukup jelas. Statistika deskriptif hanya terbatas dalam penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lain. Sedangkan statistika inferensial selain mencakup statistika deskriptif juga dapat digunakan untuk melakukan estimasi dan penarikan kesimpulan terhadap populasi dari sampelnya. Untuk sampai pada penarikan kesimpulan statistika inferensial melalui tahap uji hipotesis dan uji statistik. Kemudian perbedaan variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Berdasarkan pengertiannya, kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata dan bukan angka. Biasanya data ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu sifat. Sebagai contoh, kondisi suatu barang, apakah jelek, bagus, ataupun sedang, pekerjaan, pengusaha, petani, ataupun pedagang, tingkat kepuasan, puas, tidak puas, sangat puas, dan masih banyak lainnya. Data kualitatif juga terdiri atas data nominal dan data ordinal. Sedangkan pengertian kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan juga merupakan hasil dari pengukuran dan penghitungan. Contohnya seperti umur, jumlah benda, tinggi badan, penghasilan seseorang, dan masih banyak lainnya. Data kuantitatif ini terdiri atas data rasio dan data interval. Variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Properti yang dapat berubah dan mengalami fluktuasi yang dapat diamati dengan beberapa cara. Dengan cara ini, variabel kualitatif berbicara tentang properti yang tidak dapat diukur dengan angka, dan yang kuantitatif mencakup properti yang nilai numeriknya dapat ditetapkan. Selanjutnya tentang perbedaan variabel diskrit dan variabel kontinu. Dalam penelitian kuantitatif atau statistika, penggolongan data diskrit dan kontinu sangat penting. Tergantung dari apakah variabel yang diteliti tersebut, apakah berjenis variabel diskrit ataukah variabel kontinu. Banyak orang yang keliru memperlakukan data karena ketidakpahaman tentang kedua variabel tersebut. Pertanyaan yang sering muncul dan sering ditanyakan adalah apa yang dimaksud dengan variabel diskrit
Lalu, apa yang dimaksud dengan variabel kontinu? Bagaimana hubungan antara variabel diskrit dan kontinu dengan data diskrit dan kontinu? Berikut ini adalah jenis variabel yang sering digunakan dilihat dari data yang ada dari masing-masing variabel. Yang pertama adalah variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Biasanya data untuk jenis variabel ini didapatkan dari hasil menghitung. Data untuk variabel yang bersifat diskrit sering disebut data nominal atau data dikotomi. Misalnya, data dikotomi 1 untuk kategori benar dan 0 untuk kategori salah. Ada juga yang mengkategorikan 1 untuk laki-laki maupun 0 untuk perempuan. Contoh lainnya misalnya kita memilih 10 dari 15 anak, tetapi kita tidak bisa menyatakan saya membutuhkan 41/2 orang anak. Singkatnya, variabel diskrit adalah variabel yang data-datanya berupa nilai-nilai bilangan bulat dan nilai-nilai tersebut hanyalah sebagai label sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung. Yang kedua adalah variabel kontinu. Variabel kontinu merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Misalnya 3,5 meter, nilai 7,5, rata-rata 7,0 dan lain-lain. Variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang merupakan hasil pengukuran. Contoh dari data untuk variabel ini adalah nilai tes, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, dan jarak. Jika dikelompokkan, variabel kontinu dapat digolong-golongkan sebagai data ordinal, data interval, dan data rasio. Data untuk variabel kontinu didapatkan dari proses mengukur sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Data ordinal merupakan data peringkat, misalnya peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Angka peringkat 1, 2, dan 3 memiliki makna lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya, siswa yang mendapatkan peringkat 1 tentu saja lebih baik dari siswa yang mendapatkan peringkat 2. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita tidak dapat menjumlahkan peringkat 1 dan peringkat 2. Data interval berbeda dengan data ordinal, dan data interval merupakan data yang sudah dapat digunakan dalam operasi hitung. Selain itu, data interval mempunyai adanya jarak yang jelas di antara masing-masing data. Misalnya, jika MK bernilai 1 SKS diberikan waktu 50 menit, MK dengan jumlah 2 SKS diberikan waktu 100 menit. Rentangan antara data adalah 50. Data rasio. Data rasio merupakan data pengukuran yang juga dapat digunakan dalam operasi hitung. Angka dalam data rasio merupakan angka yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai simbol. Demikian seluruh penjelasan materi yang dibahas kali ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya statistik telah banyak membantu banyak orang dan kemudahan dalam menentukan pengambilan keputusan. Data dan informasi yang didapat terkadang bisa dijadikan sumber penghasilan karena setiap orang, perusahaan, pemerintah, dan organisasi selalu membutuhkan pasokan data terbaru dan terakurat untuk menerapkan strategi-strategi mereka. Jadi tidak jarang saat ini banyaknya data mining atau penambangan data yang ditarik dari cara komputasi. Semua data ini akan tersambung secara otomatis pada sistem statistik yang akan menampilkan apa saja yang diperlukan oleh penambang data tersebut. Memakai sistem komputerisasi juga mempunyai dua sisi mata uang, yaitu keakuratan maupun kesalahan pada sistem yang error, sehingga peneliti diharapkan untuk lebih teliti dalam membaca statistik mereka. Mempelajari ilmu statistik juga mempunyai banyak manfaat, karena ilmu ini adalah penerapan ilmu dasar sebagai sebuah metode yang dapat digunakan perorangan atau suatu kelompok untuk mengumpulkan fakta-fakta, jumlah, data, informasi dalam bentuk angka, huruf, dan gambar mengenai tampak keseluruhan objek masalah yang dipilih. Tentunya ini dapat dijadikan sebuah prediksi atau langkah dalam mengurangi resiko atau kemungkinan kesalahan di kemudian hari. Sekian penjelasan materi mengenai statistik yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang baik. Saya masih belajar. Terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman selaku dosen mata kuliah praktikum statistik yang telah membimbing saya pada tugas ini. Salam buat teman-teman seperjuangan di Universitas Pelita Bangsa. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bisa meningkatkan kualitas dari hasil penelitian kita. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon masukan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.